Miss berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke anak-anak, tidak terasa kita berjumpa lagi di ibadah kita weekly worship. Sebelum kita mengikuti ibadah kita akan bacakan nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Baik anak-anak, saatnya kita menyembah Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita memiliki hati sebagai hamba. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, menyatakan keagungan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang mulia dan berharga bagi kehidupan kita. Engkau sangat berarti
Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat harta, tapi Kau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Engkau begitu baik kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami ingin memuji, mengagungkan nama Tuhan karena Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini juga kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, weekly worship, walaupun dalam online Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan tetap sama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ucapan syukur kami, hamba-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, anak-anak masih semangat ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita beribadahnya di rumah masing-masing, anak-anak, Miss Ibet mengajak kita tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyatakan bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kita angkat satu pujian ini, bersyukurlah. Anak-anak di rumah sambil tepuk tangan ya.
biar mengajak setiap kita, mari bertenang, kita mau ucapkan doa Bapa kami. Dengan penuh keyakinan, mari kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mas Iber mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, Hati Sebagai Hamba. Kita menyatakan bahwa kita tidak membawa apapun pada saat kita ke dunia ini, dan pada akhirnya nanti kita juga tidak akan membawa apapun saat kita kembali ke surga. Biar Tuhan yang melihat hati kita, hati yang murni, hati sebagai hamba. Ku
my children, apa kabar semuanya? Senang sekali pagi ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam kondisi online. Senang sekali juga karena kita masih bisa boleh bersama-sama beribadah, menikmati ibadah melalui weekly worship. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pagi ini kami masih berikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji Tuhan, bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami siap membuka hati kami untuk menerima berkat rohani yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Berikan hikmat kepada kami, kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan terutama kemampuan untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati mulut bibir hamba Tuhan ketika hamba menyampaikan firman ini. Biarlah hanya perkataan Tuhan Yesus saja yang keluar dari mulut ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai 27 berbunyi, kita sama-sama membaca ya anak-anak ya. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ya, anak-anak, tema firman kita pagi ini Miss Meta sudah menyiapkan, yaitu berjudul taat mematuhi aturan. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi ya. Misalnya aturan di sekolah, aturan di rumah, aturan juga di tengah jalan ya, ketika kita sedang berada di jalanan begitu. Aturan di sekolah, misalnya contohnya apa? Kalian tidak boleh datang terlambat kan? Lalu ketika kegiatan belajar berlangsung, kalian juga tidak boleh apa? Bermain-main. Nah, kemudian juga yang contoh yang ketiga, ketika kamu pergi ke sekolah kan kalian juga harus memakai apa? Pakaian seragam. Itu contoh yang di sekolah aturan ya. Nah, kalau yang di jalan bagaimana? Di jalan itu misalnya kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di jalan. Seperti contohnya, kita berjalan di sebelah kiri, menyeberang di trotoar. Lalu kita mematuhi juga lampu-lampu, rambu-rambu lalu lintas. Kalau merah artinya kita berhenti. Kalau jalan bagaimana? Pasti akan terjadi kecelakaan ya. Nah, itulah aturan-aturan yang harus kita taati dan harus kita lakukan. Nah, ternyata anak-anak, aturan-aturan itu atau peraturan itu tidak hanya dalam bentuk sikap saja. Itu tadi dalam bentuk sikap ya. Nah, peraturan yang harus kita patuhi juga ada salah satunya, yaitu ketika kita harus mematuhi, di mana kita harus membayar pajak, membayar bea. Misalnya contohnya begini, orang tua kalian kan punya kendaraan, punya mobil atau punya motor. Nah, setiap tahunnya mami papi itu harus membayar pajak kendaraan tersebut. Kalau kendaraannya semakin mahal ya, maka bayar pajaknya juga atau bayar beanya juga harus semakin besar. Lalu kalau ada juga satu lagi, misalnya orang tua kalian kan memiliki rumah nih. Nah, rumah juga begitu. Orang tua kalian harus membayar pajak.
rumah. Nah, dari semua aturan itu anak-anak, ternyata yang kita baca tadi firman Tuhan, di firman Tuhan juga aturan itu juga berlaku, ya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya tiba di Kapernaum, tiba-tiba datanglah pemungut cukai, pemungut bea, tapi beanya untuk bait Allah, jadi membayar untuk bait Allah. Lalu pemungut bea itu bertanya, ya, menanyakan kepada Petrus, dan dikatakan di sini, misalnya takut salah ya, dikatakan di sini, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Nah, jadi dia bertanya kepada Petrus. Lalu jawab Petrus bagaimana? Petrus menjawab, memang membayar. Artinya bahwa gurunya itu, yaitu Tuhan Yesus itu membayar. Ya, di sini anak-anak pasti kalian kaget, kok bait Allah? Ya, jadi kalau dulu itu ya, setiap orang yang memang menggunakan bait Allah, mereka harus membayar bea. Beanya berapa? 2 dirham per orangnya. Ketika perbincangan itu terjadi antara pemungut bea dengan Petrus, di situ Yesus mendengar perkataan itu. Lalu apa tindakan Yesus? Apakah Yesus pergi? Apakah Yesus mengabaikan pembicaraan itu? Apa Yesus pura-pura tidak mendengar? Oh, ternyata tidak. Yesus melakukan apa yang harus diperintahkan. Ya, Yesus taat. Dia mau membayar pajak atau membayar bea tersebut, ya, bea bait Allah tersebut. Dia mau membayar. Hanya saat itu memang Yesus tidak membawa uang. Nah, kira-kira anak-anak, apakah Yesus bisa menyiapkan uang saat itu? Bagaimana? Ya, bisa saja. Kan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat, ya betul? Banyak mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Contohnya air menjadi anggur, betul kan? Orang buta dicirikan bisa melihat, dan banyak lagi. Yesus berjalan di atas air, wah banyak lagi. Jadi kalau saat itu Yesus mau melakukan mujizat untuk menyiapkan uang, bisa-bisa saja. Tetapi Yesus tidak melakukannya saat itu, ya, karena Yesus memiliki bagian hati, yaitu apa? Yesus memiliki kerendah hatian, jadi rendah hati. Ya, Yesus tidak mau pergi kemana-mana sambil membawa uang banyak karena Yesus mungkin bisa menyiapkan uang begitu banyak, tidak. Dan juga Yesus juga ingin menunjukkan kealahannya. Saat itu sebetulnya anak-anak, pemungut bea tersebut sebetulnya tidak memaksa untuk Yesus membayar, karena pemungut bea tersebut tahu bahwa Yesus adalah seorang hamba Allah, dan Yesus sudah melakukan berbagai banyak cerita pengajaran-pengajaran yang sangat menakjubkan, bagaimana Tuhan Yesus juga sudah melakukan mujizat-mujizat yang besar. Jadi sebetulnya pemungut bea tersebut tidak terlalu memaksakan Yesus mau bayar atau tidak, juga terserah. Tetapi Yesus tetap dia ingin mematuhi aturan yang ada. Karena apa? Yesus tidak mau menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu apa sih? Nah, batu sandungan itu seperti begini anak-anak ya. Kan Yesus itu selalu mengajarkan tentang hal-hal yang baik, betul kan? Menyuruh orang untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata Yesus tidak membayar apa yang harus dia lakukan, ya, membayar bea tadi. Nah, bagaimana orang-orang akan mengatakan? Pasti mereka akan mengatakan begini, ya, guru masa sih menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang benar, tapi guru sendiri tidak bisa membayar bea bait Allah. Kan jadi batu sandungan, tidak menjadi berkat, itu artinya anak-anak. Ya, jadi makanya daripada menjadi batu sandungan, Yesus tetap melakukan. Dan hebatnya Yesus adalah dia tetap selalu melakukan apa? Mentaati hukum Taurat. Itu. Ya. Nah, saat itu karena Yesus tidak membawa uang, apa yang Yesus lakukan? Ternyata Yesus sudah menyiapkan satu mukjizat. Yesus menyuruh Petrus, "Hai Petrus, pergilah kamu ke danau. Pancinglah ikan di sana."
ketika kamu memancing dan kamu menemukan ikan atau menangkap ikan yang pertama, bukalah mulut ikan tersebut, ya. Lalu di situ kamu akan mendapatkan mata uang sebanyak 4 dirham. Apakah Petrus melakukannya? Ya, Petrus pergi ke danau, lalu dia mulai memancing. Dan memang anak-anak, dia menemukan ikan yang pertama, lalu dia buka mulutnya. Oh, betul, ada mata uang sejumlah berapa? 4 dirham. Lalu uang itu disampaikan kepada Yesus. Apa kata Yesus? Ini ada 4 dirham, berikan ini kepada pemungut bea 2 dirham, karena ini 4 dirham kan masing-masing harus 2 dirham kan. Bayarkan untuk aku dan untuk kamu, Petrus. Ya. Nah, dari cerita ini anak-anak kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu taat mematuhi aturan yang ada. Apa yang harus kita lakukan? Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus taat kepada Tuhan. Tadi mungkin anak-anak bingung ya, kok ada bayar bea bait Allah? Nah, itu ya. Memang aturan-aturan itu saat itu memang ada dua anak-anak ya, ada membayar bea atau pajak untuk pemerintah dan ada juga membayar bea atau pajak untuk bait Allah. Bait Allah itu gereja ya. Untuk apa sih kok gereja butuh uang begitu? Nah, untuk apa uang tersebut digunakan untuk pengembangan gereja, untuk kebutuhan ibadah-ibadah. Kalau gerejanya misalnya atau bait Allahnya sudah usang kan perlu perbaikan gereja. Dari mana uangnya? Dari pembayaran bea tersebut, pajak tersebut. Lalu dibutuhkan untuk membayar orang-orang mungkin yang bekerja di dalam bait Allah itu dari mana? Dari situ juga. Nah, anak-anak, ketika kalian beribadah di gereja, biasanya kan kalau terakhir setelah mau selesai ibadah ada kantong kolekte ya atau kantong persembahan diedarkan. Artinya apa? Bahwa kalian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ke dalam kantung tersebut. Nah, kalian kalau saat ini beda dengan dulu. Kalau dulu ditentukan harus 2 dirham, harus 2 dirham maksudnya. Kalau sekarang kalian bisa memberi dengan bebas, besar atau kecil, Tuhan tidak mempermasalahkan. Tuhan hanya ingin melihat apakah kamu memberinya dengan tulus hati atau tidak. Ya, apa yang kamu berikan yang terbaik, Tuhan pasti akan berkati. Ya, nah kalau kamu setia dari kecil untuk memberikan persembahan ya, memberikan persembahan, maka ketika kamu dewasa nanti kamu sudah terbiasa memberikan hal itu. Dan kalau ketika kamu nanti sudah dewasa, ada banyak tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Bayar ini, atau mungkin kamu nanti setelah dewasa punya mobil, punya rumah, kan kamu harus bayar. Tapi karena kamu terbiasa mematuhi aturan untuk membayarnya, itu tidak akan menjadi suatu beban bagi kalian. Kamu akan tetap melakukannya. Dan kamu meyakini bahwa Tuhan juga pasti akan memberkati kamu karena kamu sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, di sini anak-anak, apa yang harus kamu lakukan dalam kehidupan kamu? Ada 2 yang bisa ambil ya di sini ya, sebentar. Yang harus kamu lakukan dalam hidup kalian adalah taatilah terhadap peraturan yang berlaku. Baik peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, baik peraturan yang ditentukan oleh sekolah, ya, bisa peraturan yang ada di rumah, dan juga peraturan-peraturan misalnya yang kita harus membayar ya, yang membayar kewajiban harus membayar, taatilah. Karena itu sama juga dengan kita mentaati aturan yang Tuhan lakukan, ya, yang Tuhan inginkan. Lalu yang kedua, jangan menjadi batu sandungan. Maksudnya begini, kamu rajin ke gereja nih misalnya contohnya ya, kamu rajin ke gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika kantong kolektor tersebut diedarkan, begitu ya, kantong kolektor tersebut diedarkan, kamu tidak pernah mau memberi persembahan. Itu kira-kira
kira-kira bagaimana ya? Nah, itu kan menjadi batu sandungan. Kamu mah misalnya terus kita rajin menceritakan kepada orang itu, oh tadi firman Tuhannya begini, seru sekali, firman Tuhannya begini. Nah, tapi kamu tidak pernah memberikan persembahan. Pasti kan orang akan mengatakan begini, ya dia mah ngomongin aja firman begini, harus begini, tapi sama sekali dia tidak mau memberi persembahan. Padahal persembahan itu digunakan untuk pengembangan rumah ibadah. Ya, rumah ibadah. Jadi, satu, taatilah terhadap peraturan yang berlaku seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu yang kedua, jangan menjadi batu sandungan. Ada firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24 dikatakan begini ya, anak-anak ya. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Mari kalian juga boleh silakan membuka ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Tuan yang di dunia ini siapa sih? Atasan-atasan, orang-orang yang duduk di pemerintahan yang membuat peraturan itu ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu mematuhi aturan karena apa? Karena kamu takut akan Tuhan. Kamu ingin belajar taat kepada Tuhan ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seringkali kita manusia menyenangkan untuk manusia, betul? Tapi seringkali kita mendukakan Tuhan ya. Yang ke-24, yang kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tapi ketika kita di dunia ini, kita mematuhi pemerintah, mereka tuannya, dan kita juga mematuhinya. Baik, demikian firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidupmu, senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan menjadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih karena Tuhan kembali mengingatkan kepada kami akan sikap kami, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kami ingin belajar taat Tuhan, karena kami bisa melihat lewat teladan-Mu, di mana Tuhan juga yang taat melakukan apa yang Allah inginkan. Tuhan juga yang taat ketika Engkau memberikan contoh, di mana Tuhan mau membayar Tuhan kepada pemungut bea Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami juga sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang taat melakukan aturan-aturan baik yang berlaku Tuhan di dalam pemerintahan ini, di dalam dunia ini Tuhan, dan juga aturan-aturan yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu. Kami juga ingin menjadi anak-anak yang taat melakukan Tuhan aturan-aturan yang mungkin berlaku di sekolah kami. Terima kasih Bapa, berikan hikmat kepada kami, ingatkan kami terus Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.